Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jember membahas soal mitigasi bencana di musim pancaroba bersama dengan Bapak Insinyur Widodo Yulianto. Masih semangat ya Pak ya? Salam tangguh ini. Salam tangguh, baik. Pak Wid, tadi menarik mengenai kita bahas soal bagaimana fasilitas yang sudah disediakan, bagaimana kolaborasi kita dengan berbagai pihak untuk bisa memitigasi dan meminimalisir dampak-dampak yang terjadi akibat bencana pancaroba begitu. Nah, kami dengar kabarnya di Desa Klungkung atau lereng Argopuro di Kabupaten Jember tentunya ada atau beberapa fasilitas dam yang ada disediakan itu rusak kondisinya. Memang ada beberapa fasilitas atau surplus terkait dengan di badan air ya, badan air dalam arti daerah aliran sungai di daerah lereng Argopuro, ya mungkin di Kecamatan Sukorambi, ada di Panti. Ini ada beberapa yang mengalami kerusakan. Kerusakan ini diakibatkan mulai pada waktu itu banjir ya, banjir Panti itu, pada waktu kejadian banjir bandang, beberapa fasilitas yang ada itu mulai bukan hanya dam air, tapi juga ada jembatan di situ yang mengalami kerusakan. Nah, sampai dengan saat ini memang masih terdapat beberapa dam yang masih belum dibenahin ya, masih mengalami kerusakan. Nah, ini tentunya juga menjadi perhatian kita bagaimana dam-dam ini bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, tentunya karena daerah aliran sungai ini menjadi kewenangan provinsi, kita melakukan koordinasi dengan provinsi. Baik melalui dengan PU atau juga kita mengajukan pembenahan ini ke pusat, yaitu ke BNPB. Tentunya juga dengan BPBD provinsi dan PU provinsi juga. Ini sudah coba kita lakukan dan saat ini masih menunggu asesmen dari BNPB dan moga-moga ini berhasil lah ya. Jadi kita tentunya bertahap, nggak bisa sekaligus karena kayaknya banyak ini gitu loh. Tidak hanya Jember saja ya Pak ya. Betul. Dan tidak hanya satu kecamatan saja pastinya. Dan tentunya fasilitas dam yang rusak jika diperbaiki dampaknya bisa banyak manfaat untuk masyarakat begitu ya. Ketika kekeringan, air yang tertampung bisa digunakan untuk pertanian begitu. Dan juga ketika musim penghujan tidak membanjiri sawah begitu ya Pak ya. Karena kalau bahas pertanian ini begitu riskan, kekeringan sulit, kebanjiran juga sulit begitu ya. Nah, untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan mitigasi bencana di musim pancaroba ini, bagaimana peran BPBD, Pak Wid? Jadi tadi saya sampaikan, jadi memang untuk penanganan kebencanaan ini adalah urusan bersama ya. Jadi urusan bersama, ada beberapa unsur memang, ada istilah pentahelik di sini, ada dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, kan itu, dan akademisi. Nah, ini harus bersama-sama kita bagaimana memikirkan persoalan-persoalan tentang kebencanaan, termasuk dampak-dampak dari bencana yang sudah terjadi. Salah satunya itu tadi, dam rusak, dan bagaimana mitigasi untuk mengurangi resiko bencana banjir tidak terulang lagi sebagai bentuk kewaspadaan kita untuk tidak berdampak lebih banyak kepada masyarakat di bawah. Nah, tentunya peran masyarakat di sini sudah kita coba dengan salah satunya adalah dengan membentuk Destana ya, Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi mulai atasnya, mulai Panti, Suci sampai ke Rambi itu sudah kita berdayakan bagaimana Destana ini bisa sebagai bentuk katakanlah BPBD tingkat desa. Jadi mereka juga berperan di situ. Mulai ada tiga bidang, tiga sektor. Jadi mulai dari mitigasinya sebagai bentuk preventif ya, kemudian dari penanganan bencananya sendiri sebagai bentuk responsif maupun pasca bencana. Kita lakukan beberapa koordinasi tentunya di situ, kita saling sharing di situ. Nah, inilah bagaimana masyarakat bisa, kita tantangannya ke depan ini bagaimana masyarakat bisa mandiri menangani tiga sektor di kebencanaan itu tadi. Ini yang kita
tantangan kita ini ke depan itu, Mbak. Cukup menarik ya, Pak. Pentahelik begitu ya. Ada pemerintah, masyarakat, jurnalis, dan juga dunia usaha, bahkan akademisi juga. Nah, terkait dengan program-program yang dilaksanakan begitu di beberapa lapisan masyarakat tersebut, apa saja? Apakah mungkin simulasi bencana sudah dilakukan? Iya, jadi memang untuk simulasi kita tentunya dengan hazard yang menyesuaikan ya, hazard atau potensi bencana yang kemungkinan terjadi, yaitu mungkin yang umum kita sudah lakukan adalah terkait dengan hazard gempa ya, gempa, kemudian tsunami. Kita juga selain kekeringan dan tadi ya pancaroba ini, kita ini juga punya hazard tentang tsunami yang didahului dengan gempa. Nah, kita lakukan simulasi di beberapa pesisir ya, selatan kemarin. Kita bersama-sama ini Pentahelik, kita apel kesiapsiagaan dulu. Kemudian sebagai bentuk apel siaga, kemudian kita lakukan simulasi dan susur jalur di situ kemarin itu. Baik. Dan beberapa waktu kita juga lakukan simulasi kepada sekolah ini ya. Ini juga menjadi prioritas juga kita ke depan. Juga ke dunia usaha juga kita lakukan simulasi nanti, Mbak. Baik. Jadi desa tangguh bencana bisa jadi garda terdepan ya, Pak ya, karena mereka yang berada di lokasi rawan pastinya begitu. Nah, terkait dengan bantuan dan evakuasi yang mungkin nantinya dilakukan oleh BPBD sudah pastinya disiapkan begitu. Untuk prosesnya bagaimana, Pak? Jadi kalau untuk bagaimana kita misalnya untuk mitigasi ya, sebagai bentuk mitigasi misalnya terjadi bencana, kita membentuk suatu perencanaan memang di situ, rencon ya istilahnya. Di situ kita coba berbuat atau menyusun dokumen tuh. Kita bersama-sama siapa berbuat apa di situ. Baik. Ini pentahelik itu kita libatkan semua. Biar jelas ya, Pak ya, tupoksinya masing-masing begitu. Nah, ini yang harus kita petakan kekuatan-kekuatan itu. Baik. Evakuasi. Kita tidak hanya angkutan kita dengan TNI Polri, semua itu harus terlibat. Dari pihak masyarakat, apa kekuatannya sih? Nah, itu kita petakan semua itu. Ini yang siapa melakukan apa? Betul. Tidak moro-moro di lokasi kupu kami. Betul, betul. Nah, yang menarik ini selalu BPBD memakai kostum berwarna oranye begitu ya, Pak ya. Artinya apa sih, Pak? Ya. Ini saya cuman kalau Uring saya mengutip dari Profesor Samsul Ma'aruf ya. Apa itu? Ini kan beliau ini sebagai ketua BNPB yang awal ya. Di BNPB. Uring ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Oh gitu. Nah, ini seperti yang apa? sebagai bentuk bahwa kita di mana-mana warna Uring ini harus siap untuk menangani masalah kemanusiaan. Baik. Nah, kebencanaan kita harus siap untuk menangani keselamatan manusia gitu, Mbak. Kira-kira kan begitu kemarin sih. Memang perlu baju yang terang juga ya, Pak ya, biar terlihat di lokasi alam begitu. Pak, ini BPBD tentunya sudah melakukan evaluasi dari beberapa kinerja yang sudah dilakukan secara maksimal. Nah, respon dari masyarakat sendiri bagaimana? Tapi tahan dulu, kita akan rehat sejenak dan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Saudara, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.